lagi ke YouTube Bookaholic Buddy. Hari ini kita masuk ke sesi ruang review Bookaholic Buddy. Dan untuk episode kali ini kita akan mereview buku dari Jepang, literatur Jepang yang judulnya Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini ya, ini versi hardcover, terjemahan bahasa Indonesia. Oke, ini dia. Toto-chan. Pertama, kita mulai dulu dari covernya. Covernya warna putih pink, perpaduan putih dan pink. Ini hardcover, keras. Jadi aku belinya juga lumayan mahal, sekitar 100 ribuan lebih gitu. Kalau kalian mau link tempat pembeliannya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Ini ya, jadi ada gambar anak cewek gitu ya. Ini ilustrasi Toto-chan, minimalis. Aku suka banget covernya, dan gak nyangka juga sih kalau ini ternyata hardcover. Bagus jadinya. Oke, kemudian masuk ke sinopsis. Aku akan bacakan sinopsis dari buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ibu guru menganggap Toto-chan nakal, padahal gadis cilik itu hanya punya rasa ingin tahu yang besar. Itulah sebabnya ia gemar berdiri di depan jendela selama pelajaran berlangsung. Karena para guru sudah tak tahan lagi, akhirnya Toto-chan dikeluarkan dari sekolah. Mama pun mendaftarkan Toto-chan ke Tomoe Gakuen. Toto-chan girang sekali. Di sekolah itu, para murid belajar di gerbong kereta yang dijadikan kelas. Ia bisa belajar sambil menikmati pemandangan di luar gerbong dan membayangkan sedang melakukan perjalanan. Mengasihkan sekali kan? Di Tomoe Gakuen, para murid juga boleh mengubah urutan pelajaran sesuai keinginan mereka. Ada yang memulai hari dengan pelajaran fisika, ada yang mendahulukan menggambar, ada yang ingin belajar bahasa dulu, pokoknya sesuka mereka. Karena sekolah itu begitu unik, Toto-chan pun merasa kekerasan. Kerasan itu kayak bahagia ya. Walaupun belum menyadari, Toto-chan tidak hanya belajar fisika, berhitung, musik, bahasa, dan lain-lain di sana. Ia juga mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang persahabatan, rasa hormat, dan menghargai orang lain, serta kebebasan menjadi diri sendiri. Dari sinopsisnya, sudah jelas banget ya ini tentang Toto-chan yang digambarkan sebagai anak yang sangat aktif, sehingga dia itu dikeluarkan dari sekolah lamanya. Lalu Toto-chan mendaftar ke sekolah yang dinamakan Tomoe Gakuen. Tidak seperti sekolah pada umumnya, Tomoe Gakuen itu merupakan sekolah yang dibentuk dari gerbong kereta yang dijejer-jejer menjadi bentuk sekolah, dijadikan tempat bersekolah. Kemudian aku akan bacakan kalimat pembuka dari buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela ini. Ini ya dalamnya, Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, untuk mengenang Sosaku Kobayashi. Sosaku Kobayashi itu kepala sekolah dari Tomoe Gakuen, tempat Toto-chan sekolah. Buku ini awalnya aku kira buku fiksi, ternyata buku non-fiksi, dan ini dipersembahkan untuk kepala sekolah Tomoe Gakuen. Oh, sebelum kita masuk ke kalimat pembuka, aku mau kasih tau dulu, yang menarik dari buku ini adalah daftar isinya. Dia itu terdiri dari bab-bab pendek itu. Jadi ini semuanya aku tadi sempat hitung, atau chapter-chapternya itu terdiri dari sekitar 60-an chapter. Jadi tiap chapter memang hanya berisi cerita-cerita pendek. Contoh, chapter pertama yang judulnya Stasiun Kereta, ini hanya 1 lembar, selesai, langsung masuk ke chapter kedua yang judulnya Gadis Cilik di Jendela. Gadis Cilik di Jendela cuma terdiri dari 4 lembar, kemudian masuk lagi ke chapter ketiga, Sekolah Baru. Jadi tiap chapternya pendek-pendek aja. Sekarang kita masuk ke kalimat pembuka. Stasiun kereta. Mereka turun dari kereta Oimachi di stasiun Jiyogaoka. Mama menggandeng Toto-chan melewati pintu pemeriksaan karcis.
Toto-chan yang jarang sekali naik kereta enggan mengulurkan karcisnya yang berharga. Ia memegangi karcisnya erat-erat. Kayak itu satu paragraf aku baca. Terdiri dari 3 kalimat. Lanjut aja dulu ya. Bolehkah aku menyimpannya? Toto-chan bertanya kepada petugas pengumpul karcis. Tidak boleh, jawab petugas itu sambil mengambil karcis dari tangannya. Toto-chan menunjuk kotak yang penuh dengan karcis. Itu semua punyamu? Bukan, itu milik stasiun kereta, jawab petugas itu sambil mengambil karcis dari orang-orang yang keluar stasiun. Oh, Toto-chan memandang kotak itu dengan penuh minat, lalu melanjutkan, kalau sudah besar, aku mau jadi penjual karcis kereta, katanya. Jadi Toto-chan itu usianya masih 7 tahun. Terus dia diceritakan baru masuk kelas 1 SD. Jadi di usianya yang masih 7 tahun dia suka gonta-ganti cita-cita. Kali ini karena dia melihat penjaga kereta api itu punya banyak karcis, dia tiba-tiba pengen jadi tukang karcis saat besar nanti. Dari chapter pertama tadi tuh ya, kalimat pembukanya. Selanjutnya aku akan masuk ke review dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku Toto-chan ini menurut pendapat aku pribadi. Kelebihannya pertama, yaitu daftar isi. Yang aku bilang chapternya terdiri dari 60-an chapter gitu, jadi tiap chapter pendek-pendek aja dan setiap chapter itu menceritakan kesehariannya Toto-chan. Jadi kelebihannya adalah karena chapternya pendek-pendek, jadi bacanya berasa lebih ringan. Bukunya memang ringan sih, ringan tapi topiknya itu sangat bermanfaat untuk kita baca karena ini cocok untuk dibaca oleh orang tua, calon pendidik, calon guru untuk mempelajari cara Sosaku Kobayashi mengembangkan sekolahnya dengan mengedepankan keinginan anak-anak, yaitu tidak memberatkan anak-anak, membuat anak-anak bebas menjadi diri sendiri. Jadi ya itu kelebihannya yang pertama, karena chapternya pendek-pendek, jadi bacanya itu berasa ringan. Satu chapter selesainya cepat gitu ya. Terus yang kedua kelebihannya adalah isinya yang padat. Maksudnya isinya yang padat di sini, pembelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini tuh banyak banget. Pertama tentang karakter Sosaku Kobayashi, kepala sekolahnya yang diceritakan punya sifat mencintai anak-anak gitu, disebut sebagai sebenar-benarnya pendidik di dalam buku ini. Sosaku Kobayashi menciptakan sekolah Tomoe Gakuen tidak mengikuti kurikulum pada umumnya yang mana mengedepankan nilai akademis, tapi Sosaku Kobayashi lebih menekankan pada jati diri anak-anak gitu, mengolah emosi, mengolah kompetensi, tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai pelajaran umum gitu ya. Sosaku Kobayashi mengajarkan kepada anak-anak tentang keterampilan hidup yang tidak bisa didapatkan di sekolah umum. Contohnya seperti di awal chapter saat Sosaku Kobayashi menyuruh anak-anak membawa makanan dari rumah yang bertema makanan dari laut dan makanan dari pegunungan. Secara tidak langsung, Sosaku Kobayashi meningkatkan rasa kompetitif anak-anak dan juga rasa ingin tahunya tentang sebenarnya makanan dari laut itu yang seperti apa, terus makanan yang dari pegunungan itu seperti apa. Di dalam buku ini juga anak-anak di Tomoe Gakuen itu diceritakan belajarnya tidak monoton hanya di kelas. Mereka sering bepergian keluar kelas, mengambil pelajaran-pelajaran dari area luar kelas. Contohnya saat mereka pergi ke kuil, di dalam perjalanan menuju kuil itu guru-guru dari Tomoe Gakuen menyelipkan pembelajaran-pembelajaran, contohnya tentang bunga-bungaan. Jadi secara tidak langsung mereka menyelipkan pelajaran fisika, biologi, kimia dengan cara yang asyik, yaitu sambil berjalan-jalan. Ya tidak hanya diam di dalam kelas yang bisa meningkatkan rasa bosan anak-anak gitu ya. Lalu juga pembelajaran yang bisa kita tangkap dari sini adalah karakter Sosaku Kobayashi sendiri, yang mana dia itu saking cintanya dengan anak-anak dan merasa kalau anak-anak guru untuk anak-anak itu tidak hanya di sekolah tapi juga orang-orang semuanya itu adalah guru bagi anak-anak. Seperti
seperti pada saat Sosaku Kobayashi mengenalkan bahwa seorang petani yang dia datangkan ke sekolah itu adalah guru mereka. Jadi ada seorang petani datang ke sekolah Tomoe Gakuen. Sosaku Kobayashi menyebut petani itu adalah sebagai guru. Karena petani tersebut secara tidak langsung mengajarkan tentang ilmu-ilmu pertanian kepada anak-anak, makanya disebut sebagai guru. Mirip seperti quotes yang mengatakan bahwa semua orang itu adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Menerapkan hal seperti itu, Sosaku Kobayashi. Pembelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah dari karakter si ibu Toto-chan, yang mana anaknya ini merupakan anak yang aktif ya. Ibu Toto-chan itu adalah ibu yang pengertian, dia tahu kalau anaknya itu tipe aktif, imajinasinya lebih tinggi daripada anak-anak lainnya, lalu rasa ingin tahunya juga lebih besar. Tapi ibu Toto-chan tidak pernah mematikan imajinasinya Toto-chan, tidak pernah juga memadamkan rasa ingin tahu anaknya. Jadi ibu Toto-chan itu hanya berusaha mendukung anaknya dengan memberikan petua-petua juga kalau misalnya anaknya sudah mengambil langkah yang salah. Seperti di ada salah satu chapter di mana Toto-chan itu tidak sengaja masuk ke lubang galian semen. Karena Toto-chan punya sifat jika melihat sesuatu yang menarik seperti lubang-lubang itu, dia punya keinginan untuk mencoba lompat ke dalam lubang tersebut. Sama seperti itu, Toto-chan tidak tahu kalau lubang galian itu merupakan semen, dia langsung loncat aja. Bukannya memarahi Toto-chan yang tersangkut di lubang galian semen itu, si ibu malah membantu anaknya keluar dari lubang galian, kemudian menjelaskan kepada Toto-chan bahwa ketika ingin meloncat ke suatu tempat, Toto-chan itu harus lebih hati-hati, memperhatikan dulu apakah tempat itu aman atau tidak. Jadi menghindarkan anaknya dari bahaya. Terus berhubung kita sedang membahas karakter-karakter ya, di sini juga ada karakter yang namanya Yasuaki Yamamoto. Yasuaki Yamamoto itu teman sekelasnya Toto-chan di Tomoe Gakuen. Diceritakan bahwa Yasuaki Yamamoto memiliki penyakit polio sehingga cara berjalannya itu kelihatannya aneh. Itu yang disebut Toto-chan ya di dalam buku ini. Jadi Toto-chan ini berteman dengan Yasuaki karena dia sedih melihat Yasuaki tidak bisa naik pohon. Jadi pada suatu hari dia mengajak Yasuaki untuk memanjat pohon. Menurut aku itu juga scene paling berkesan ya, adegan paling berkesan. Dan karakter Yasuaki ini juga merupakan karakter yang lumayan berkesan di dalam buku ini. Agak spoiler dikit, jadi nanti ada bagian sedih tentang Yasuaki di dalam buku ini. Kalian yang sudah baca pasti ngerti buku tentang apa yang aku bicarakan. Masuk ke kekurangan. Kekurangannya apa ya? Buku ini ringan banget sih menurut aku. Ringan tapi bermakna. Jadi selama baca tuh enjoy aja gitu. Cepat selesainya. Ini aku selesain dalam 1 harian gitu. 1 harian. Ya ini cepat selesainya 1 harian tapi 2 malam gitulah. Karena aku sempat stop gitu kan. Pasti aku selesain ini cepat banget. Jadi aku rasa kekurangannya nggak ada karena ini non-fiksi ya, menceritakan tentang Tomoe Gakuen. Kekurangannya mungkin kurang panjang aja kali. Masih penasaran sama ceritanya Toto-chan. Oh tapi setahu aku Toto-chan ini punya buku kedua yang dia tulis. Judulnya Toto-chan's Children, A Goodwill Journey to the Children of the World. Dan Toto-chan juga ini setahu aku sudah ada filmnya ya. Coba aku cari dulu. Toto-chan movie. Ya, ada filmnya yang keluar tahun 2023. Genrenya genre anak-anak dan drama ya, sesuai dengan bukunya kan. Judulnya sama kayak bukunya. Yang pertama, Toto-chan The Little Girl at the Window. Di IMDb ratingnya 7,6. Cuma aku belum nonton movie-nya sih, baru baca bukunya ini. Tapi karena baca bukunya ini, aku jadi penasaran pengen baca buku keduanya yang Toto-chan Children. Jadi ya,
tidak ada kekurangan. Justru setelah membaca buku ini aku malah pengen baca buku keduanya karena buku ini bagus banget, recommended untuk orang tua yang punya anak kecil, maksudnya punya anak TK, SD, cocok baca ini karena masa-masa SD dan TK itu kan masa-masa pentingnya anak berkembang ya. Jadi mungkin dari buku ini bisa belajar tentang cara-cara menangani anak yang aktif atau hiperaktif gitu ya. Dari bundanya si Toto-chan ini, dari ibunya Toto-chan. Kita bisa belajar. Perasaan aku selama baca buku ini, perasaan aku enjoy karena bukunya ringan. Terus ada rasa hangat juga. Jadi ini bukunya cocoknya masuk ke kategori heartwarming, yang menghangatkan hati gitu ya. Terus juga yang bisa memberikan kita pelajaran-pelajaran hidup. Satu kata yang menggambarkan buku ini adalah, waduh kalau satu kata agak susah sih. Dua kata untuk menggambarkan buku ini adalah gemas dan menyenangkan. Gemas dan menyenangkan. Kalau satu kalimat menggambarkan buku ini adalah penuh pembelajaran dan juga menghangatkan hati. 100% recommended. Rating buku, aku kasih buku ini di Goodreads rating 4,5 bintang. Jadi aku bilang tadi kan buku ini nggak punya kekurangan. Terus kenapa aku cuma kasih rating 4,5 bintang bukan 5 bintang? Alasannya karena ya itu agak hipokrit juga sih menurut aku, karena alasan yang aku bilang buku ini menyenangkan karena bacaannya ringan, itu juga yang aku jadikan alasan kenapa bukunya cuma aku kasih rating 4,5 bintang. Bukan berarti karena bukunya jelek ya, aku kasih 4,5 bintang karena ya itu terlalu ringan juga sih, jadi belum bisa aku kasih 5 bintang. Jadi ya itu tadi review aku tentang buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, yang merupakan buku penuh makna, penuh pembelajaran hidup, mengajarkan kita kurikulum pembelajaran yang berbeda dengan versi Sosaku Kobayashi, yang dalam buku ini disebut sebagai sebenar-benarnya pendidik. Ini untuk calon guru ataupun guru muda cocok banget sih baca ini. Ceritanya ringan, tapi banyak pembelajaran yang bisa ditangkap dari sini. Setelah aku review Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sudah baca bukunya, ataukah buku Toto-chan ini merupakan wishlist kalian? Terus kira-kira adakah buku yang ingin kalian rekomendasikan kepada aku untuk dibaca dan direview? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video.